Ya, langsung masuk firman Tuhan. Judul khotbahnya Living on what God has promised. Hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Hidup bukan dari saldo tabungan. Hidup bukan dari gelar. Hidup bukan dari nama baik. Hidup bukan dari koneksi kepada orang-orang hebat. Hidup bukan dari apa yang bisa kita buat. Tapi kita mau masuk 2025 hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Amin. Hidup dari janji Tuhan. Jadi mulai 2025 banyak baca Alkitab. Karena di Alkitab lah ada janji Tuhan. Setiap saudara punya masalah, buka Alkitab. Saya percaya waktu saudara buka Alkitab, saudara akan ketemu janjinya sebagai jalan keluar solusi buat hidupmu. Amin. Sama-sama bilang di Alkitab ada janji Tuhan. Bilang kanan kirinya, mulai hari ini banyak baca Alkitab. Amin. Pagi hari renungkan firman. Pagi hari baca firman. Pagi hari mulai hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Living on what God has promised. Yuk kita buka ayat firman Tuhan. Rekan saya Pak Beri akan bacakan buat kita Markus 13 ayatnya yang ke-31. Ada di depan, kalau saudara mau ikut baca boleh. Markus 13 ayat 31 versi terjemahan baru. Silakan. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi ada tanggal habisnya, tapi perkataan Tuhan kekal selamanya. Tapi kata tidak akan berlalu bukan hanya bicara kekal selamanya. Janji Tuhan akan digenapi. Amin. Janji Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tantangan masalah ada tanggal berakhirnya, ada kadaluarsanya. Tapi janji Tuhan pasti terjadi di hidup kita. Amin. Janji Tuhan terjadi di hidup kita bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, bukan karena kita patut diperhitungkan. Janji Tuhan terjadi di hidup kita oleh karena sebelum masuk tahun yang baru kita merayakan apa? Natal. Amin. Yesus lahir. Yesus lahir bukan tanpa tujuan. Yesus lahir untuk menebus setiap kita. Yesus lahir untuk membuat kita jadi berkenan. Yesus lahir untuk membuat kita jadi layak untuk menerima janji Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu layak terima janjinya. Jadi kenyataan gitu. Tengok lagi bilang, karena Yesus. Amin. Karena siapa? Yesus. Nih, dasar firman Tuhan ya. Pak Alfred boleh bacakan buat kita 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab, yuk baca 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kenapa katanya Kristus? Ini bicara tugas Kristus, pengurapan, diurapi untuk tujuan. Tujuan apa? Yesus lahir. Kenapa Yesus disebut Yesus Kristus? Bukan Yesus pemain bola ya, karena ada pemain bola juga namanya Yesus. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Untuk apa diurapi? Tujuan. Untuk apa tujuannya? Berkorban buat saudara dan saya. Amin. Tujuannya untuk apa? Untuk mati buat saudara dan saya. Tujuannya untuk apa? Menggantikanmu di kayu salib. Menanggung kutuk di hidup kita harusnya, tapi dia yang tanggung kutuknya di tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita menanggung kebaikannya hari ini. Menanggung berkatnya hari ini. Amin. Kristus bicara salib. Bicara apa? Salib. Amin. Karena Kristus, janji Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Sama-sama bilang firman Tuhan tidak akan berlalu. Sama-sama bilang oleh karena Yesus, Kristus, oleh karena karya salib. Janji itu digenapi. Satu-satu di hidup saya. Amin.
Janji Tuhan oleh karena salib Kristus digenapi di hidupmu satu persatu. Dunia mungkin sedang menghadapi ketidakpastian, tapi janji Tuhan membuat kita melihat kepastian. Amin. Siapa yang percaya? Kita akan lihat janjinya digenapi satu-satu di hidup kita. Amin. Masalah akan berlalu, tantangan akan berlalu, tapi janji Tuhan tidak akan berlalu. Janji Tuhan akan digenapi satu-satu di tahun ini, di hidupmu, di keluarga kamu, di anak-anakmu, di bisnismu, di kesehatanmu, di seluruh aspek hidupmu. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Raja kita, buat Yesus kita. Nah, saya paling suka ayat ini nih, sebentar saya tampilkan. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sebentar. Dari mana saudara tahu janji-janji yang berharga? Ya baca Alkitab dong, ya kan? Harus baca Alkitab. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya, oleh apa itu Nyai? Nyanya kata ganti apa? Janji. Supaya oleh janji Tuhan, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kita tahu janji Tuhan disediakan buat saudara dan saya 2025 supaya kita bisa menerima bagian dalam kodrat ilahi. Saudara ngerti kodrat apa itu? Ada yang ngerti kodrat? Kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia menerjemahkan kodrat sebagai takdir, nasib yang ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar. Kamus besar bahasa Indonesia menulis itu. Jadi ayat ini bilang seperti ini. Ayatnya bilang bahwa janji-janji Tuhan membuat saudara dan saya hidup dalam takdir ilahi. Kehendak Tuhan buat hidupmu. Apa kehendak Tuhan buat hidupmu? Kehendak Tuhan buat hidupmu, kamu dipelihara bukan ditinggalkan. Kehendak Tuhan buat hidupmu, kamu disembuhkan bukan sakit selamanya. Kehendak Tuhan buat hidupmu, masa depanmu gak suram, masa depanmu indah. Kehendak Tuhan buat hidupmu, anak-anakmu berhasil bukan gagal. Kehendak Tuhan buat hidupmu, kamu hidup kudus bukan hidup sembarangan. Amin. Kita bisa masuk dalam takdir itu, nasib itu, ketika kita tahu janji Tuhan. Karenanya saya mengajak di awal tahun ini, hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Sama-sama bilang saya mengandalkan janji Tuhan untuk 2025. Yang sungguh-sungguh mau perkataan ini menjadi ungkapan hatinya buat Tuhan. Saya mau andalkan janji Tuhan 2025. Berlambaikan tinggi tangannya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Apa yang kau andalkan adalah Tuhan dan Tuhan tidak mengecewakanmu. Benar-benar dasar yang luar biasa. Waktu kita mengandalkan janji Tuhan, kita mengandalkan janjinya bahwa hidup dari janji akan melihat jalan hidup yang semakin terang. Ayat ini saya selalu sampaikan di awal tahun. Nggak boleh lupa ayat ini. Karena tahun demi tahun dunia makin gelap. Tapi kita harus tahu ayat ini. Yuk kita lihat ayatnya. Amsal 4 ayat 18. Terjemahan baru. Pak Beri boleh baca buat kita. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi, ya baca sama-sama, jalan orang benar. Mana orang benar? Saya mau lihat tangannya. Yakin saudara orang benar? Dibenarkan oleh darah Yesus, amin. Jadi karena bacanya orang benar itu, saudara tahu itu tentang kamu, tentang dirimu. Jadi baca sekali lagi ayat ini, kata orang benar ganti saya. Yang keras dengan yakin 2025. Yuk kita baca 2-3. Tetapi jalan saya itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Siapa bilang 2025 ekonomi bakal makin gelap, itu buat dunia, tapi buat kita ekonomi makin terang. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Buat orang dunia mungkin tambah gelap, ya terserah, tapi buat kita tambah terang. Amin. Tambah pasti. Buat dunia nggak pasti ini 2025, itu orang dunia. Buat kita 2025 tambah pasti. Bahasa Indonesia masa kini ya, Pak Alfred boleh baca buat kita. Keren banget ya. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam.
Jalan orang jahat yang nggak andalkan Yesus, yang nggak bersandar pada Yesus, seperti kelamnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Orang jahat nggak andalkan Tuhan. Wah, stres tahun ini, bener. Pasti gemeteran hadapi tahun ini. Tadi pagi isi bensin naik berapa? 305. Di share. Naik 300. Dan kemungkinan harga-harga barang yang lain naik katanya 9%. Kok saudara mukanya takut gitu sih? Jangan takut. Dunia barang tambah naik. Buat kita punya janji Tuhan. Berkat Tuhan juga tambah naik buat kita. Amin. Amin. Kebaikan Tuhan juga tambah naik buat kita. Amin. Ekonomi kita tambah terang. Buat orang dunia gemeter, takut. Gimana gaji saya nggak cukup? Saudara harus punya iman. Janji Tuhan diadaan. Amin. Sebaliknya, baca terus Pak Alfred. Sebaliknya, yuk kita sama-sama Pak Alfred baca. 2, 3. Sebaliknya, jalan yang dilalui adalah terbitnya makin lama makin terang sampai akhirnya jadi terang benderang. Itulah jalan hidupmu. Seperti terangnya matahari. Itulah jalan kesehatanmu. Itulah jalan ekonomimu. Itulah jalan anak-anakmu. Di tahun 2025 makin lama makin terang sampai terang benderang. Yang percaya dan beriman boleh lebih dasar lagi tepuk tangan buat raja kita, buat Yesus kita. Tapi hanya karena ada janji ini bukan berarti kita nggak akan lihat masalah, kita nggak akan lihat tantangan, kita nggak akan lihat kegelapan. Bukan itu. Tapi kita tahu ujungnya bukan gelap. Ujungnya terang benderang. Sama-sama bilang ujungnya terang benderang. Amin. Bukan berarti nggak ada masalah tahun ini, bukan berarti nggak ada tantangan tahun ini, bukan berarti bebas dari masalah. Tapi di tengah masalah kita punya janji Tuhan. Amin. Saya tulis seperti ini, ketika keadaan terlihat tambah buruk gimana? Kalau nanti 2025 di pertengahan tahun kelihatan keadaan tambah buruk, saudara hadapi masalah kelihatan keadaan tambah buruk, kelihatan tambah gelap, gimana? Percayalah bahwa kita yang berharap pada Yesus ditakdirkan untuk melihat keadaan tambah terang. Amin. Dari mana ayatnya Pak Pendeta? Sejak awal, sama-sama bilang sejak awal. Sama-sama bilang polanya memang begitu. Bilang kanan kiri, sejak awal polanya begitu. Amin. Kian bisa nggak baca nih Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah apa? Dimulai dari apa pergantian hari? Jadilah petang dan jadilah pagi. Petang tuh kayak gimana? Sore. Maghrib gitu ya. Saya mau tanya, waktu saudara lihat petang, itu tambah gelap apa tambah terang? Tambah gelap. Kelihatan tambah gelap. Mata fisikmu lihat tambah gelap. Faktanya, hari berganti. Apa hubungannya dengan hari berganti? Alkitab bilang, setiap hari rahmatnya selalu baru. Ada berkat baru sudah datang. Mata kita lihatnya tambah gelap. Faktanya, menurut Alkitab, hari berganti. Kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi. Faktanya, waktu hari tambah gelap, oh ada yang baik, yang baru yang Tuhan siapkan buat hidup saya. Tinggal tunggu waktunya, masuk jam 12 malam, tambah gelap. Jam 2 tambah gelap lagi. Jam 3, jam 4, gimana? Mulai terang. Jam 5, tambah terang lagi. Jam 6, lebih terang lagi. Jam 8 pagi, mulai terang. Lalu jam 11, tambah terang. Jam 12, jam 1, terang benderang. Sampai di atas kepala kita, sehingga gelapnya cuma sedikit. Maksud saya bayangannya cuma sedikit. Itulah jalan hidupmu. Tambah terang, bukan tambah gelap. Ketika keadaan kelihatan tambah gelap, waktu tantangan kelihatan gak ada solusi, pegang baik ini, miliki iman. Enggak, di jalan hidupku, ini tandanya hari berganti. Ini tandanya bahwa Tuhan berikan berkat yang baru
saya akan lihat terang. Amin. Ketika keadaan terlihat tambah gelap, miliki iman. Itu adalah tanda hari berganti. Berkat baru sudah datang. Terang akan terbit. Amin. Baca sama-sama yang ini. 2, 3. Ketika keadaan terlihat tambah gelap, miliki iman. Sambil gini dong, miliki iman. Ya kan 2025 ya kan? Ya, ulang 2, 3. Ketika keadaan terlihat tambah gelap, miliki iman. Itu adalah tanda hari berganti. Berkat yang baru sudah datang. Terang akan terbit. Tulisan ini harus bold di pikiranmu. Kasih stabilo. Hurufnya huruf besar semua. Biar nyata di hidupmu. Ketika 2025 mungkin di pertengahan, mungkin di akhir, engkau melihat keadaan tambah gelap. Bukan, miliki iman. Itu hari sudah berganti. Ada berkat baru. Keadaan akan tambah terang. Ya, tepuk tangan yang biasa luar biasa. Kadang-kadang proses hidup kayak gitu. Yairus, nanti baca di rumah, Markus 5. Datang sama Yesus. Yesus, anakku sekarat, datang ke rumah dong. Yesus bilang, yuk, oke, kita jalan ke rumahmu. Di pertengahan jalan ada wanita pendarahan. Buat perjalanannya jadi delay sebentar. Karena wanita pendarahan jamah jubah Yesus. Dan wanita pendarahan itu disembuhkan. Yesus berhenti sebentar dan Yesus bilang, siapa tadi yang jamah jubah aku? Lalu wanita ini keluar dan bilang, aku disembuhkan, pendarahanku disembuhkan. Sementara ada wanita itu disembuhkan, keluarga Yairus datang kepada Yairus dan bilang, anakmu sudah mati. Gak usah susahin Yesus lagi. Buat Yairus, tadi dia datang pada Yesus. Anaknya sekarat. Jalan bersama Yesus, kemudian anaknya mati. Keadaannya tambah gelap, tambah terang, tambah buruk, atau tambah cerah? Tambah buruk apa tambah baik? Kalau bilang tambah baik, keterlaluan. Tambah buruk loh, anaknya dari sekarat ke mati. Tambah buruk. Tapi saudara nanti baca di rumah ya, statement Yesus bilang begini. Statement Alkitab bilang begini, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Tuhan tidak dipengaruhi statement orang. Amin. Lalu Tuhan bilang sama Yairus gini, jangan takut, percaya saja. Kalau nanti di pertengahan 2025 ada tantangan, ada masalah, kau lihat keadaan, kau ikut Yesus, doa sama Yesus tambah buruk, jangan takut, percaya saja. Bilang kanan kiri, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus datang ke rumah Yairus, masuk ke kamar anaknya Yairus, dan Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Saya mau tanya, setelah itu Yairus melihat keadaan tambah buruk apa tambah terang? Keadaan tambah terang. Amin. Kita yang mengandalkan janji Tuhan, saya percaya tahun ini kita akan mengalami keadaan yang tambah terang, ekonomi yang tambah terang, bisnis yang tambah cerah, masa depan anak-anak yang tambah luar biasa, ya tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Hiduplah dari janji Tuhan. Pak Pendeta khotbahnya memang enak kayaknya, seru banget, tapi ini bukan musimnya Pak Pendeta, musimnya lagi musim kesusahan. Musimnya lagi musim kesulitan. Dengar baik, saya mau bilang kau juga bisa mengandalkan Tuhanmu adalah Tuhan yang bisa memberkatimu di luar musim. Amin. Kalau saudara suka durian, ada yang suka durian? Oh suka ya? Kak Vero suka ya? Aduh, puji Tuhan saya udah gak suka sih. Mana yang suka pasti lebih banyak nih yang suka. Kalau saudara punya pohon durian, ada yang punya pohon durian? Nah yang punya nih. Punya Pak pohon durian? Punya ya? Berbuahnya biasa bulan apa Pak? November, Desember, Januari biasa ya. Nanti berbuah lagi kalau nggak salah Maret, April ya. Betul ya? Wih tahu ya Pendeta Mario? Ya baca dong, ya kan googling. Ya kan? Nah sebelum ada buah ada tanda-tandanya. Tandanya apa Pak? Berbunga. Itu sebulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya berbunga. Terus muncul bakal buahnya. 125 hari baru jadi buah. Jadi sebelum berbuah ada tandanya. Ada tandanya. Pohon durian sebelum berbuah ada tanda-tandanya. Kelihatan, oh berbunga. Dalam hidup kita kadang-kadang gitu juga. Kelihatan. Oh, bos mulai tanya. Kamu kalau aku kasih pekerjaan seperti ini, kita tahu itu pekerjaan yang di atas kita. Bisa nggak kerjain? Saya percaya kamu bisa kerjain. Lalu kita diajak makan, ketemu pimpinan-pimpinan, dikenalin. Wah, tanda-tanda mau dipromosi. Ada tanda-tandanya gitu ya. Kalau kita punya bisnis rumah makan, oh weekday penuh terus. Oh tanda-tanda mau buka cabang yang baru.
Tapi bagaimana jika tanda-tandanya kebalik? Tidak ada tanda-tanda mau diberkati. Saya mau bilang Tuhan, kita Tuhan yang bisa memberkati kita walau nggak ada tanda-tandanya. Amin. Ingat Hana, dia nangis terus-menerus karena dihina oleh Penina di masa mudanya. Penina mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Ngandung brojol. Ya. Hana cuma ngeliatin doang. Tapi Hana nggak berhenti sampai di situ. Dia datang ke bait Allah. Dia nangis, dia doa. Dia melibatkan Tuhan. Dia pegang janji Tuhan lewat Eli. Imam Eli bilang, tahun depan kamu punya anak. Dan singkat cerita, Hana punya anak. Tapi nggak stop sampai di situ. Yang saya mau katakan, bahwa Hana punya anak di luar musimnya. Kenapa? Karena Penina sudah berhenti mengandung melahirkan. Nih, ucapan syukur Hana. Ya, silakan Pak Alfred bacakan 1 Samuel 2 ayat 5. 1 Samuel 2 ayat yang kelima. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi lahir. Hana sedang mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan, bahwa dia melihat bahwa Tuhan bisa memberkati, kasih dia anak di luar musimnya. Ketika Penina sudah tidak mengandung dan melahirkan, Hana mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tuhan kita, Tuhan yang bisa memberkati kita di luar musim. Kalau Hana diberkati di luar musim, hidupmu juga bisa diberkati. Kalau orang bilang 2025 tahun kesusahan, itu adalah sebuah tanda saya akan menikmati berkat di luar musim. Saya justru diberkati di 2025 karena Tuhan saya bisa berkati saya di luar musim. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat. Kalau orang bilang tahun ini tahun yang stres, tahun yang susah, tahun yang sulit, ya itu buat orang dunia. Buat kita tahun ini tahun yang bahagia. Amin. Tahun yang sukacita. Saudara jangan kaget kalau dengar khotbah saya semuanya kabar baik, kabar sukacita. Kalau saudara mau dengar kabar buruk, nonton breaking news. Ya. Ekonomi naik, susah, menderita. Udah cukup saudara dengar di TV aja. Itu bukan kabar dari mimbar ini. Kabar dari mimbar ini, Tuhan menolongmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan ada buat hidupmu, Tuhan memberkatimu, anak-anakmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Udah cukup kabar-kabar yang menakutkan yang bikin kita stres. Dari sini harus ada kabar baik. Amin. Harus ada kabar baik. Sama-sama bilang 2025. Tahun yang penuh sukacita dan tawa. Amin. Tuhan mengulang janjinya kepada Abraham bahwa melalui rahim Sarah dia akan punya anak. Karena janji pertama diucapkan di usia yang ke-75 tahun, diucapkan kepada Abraham, Abraham kamu akan punya anak. Tapi Abraham menunggu, dan akhirnya Sarah bilang, hampiri Hagar. Lalu lewat Hagar punya anak Ismail. Dan karena ada Ismail, Abraham puas. Berpikir udahlah lewat Ismail. Secara logika udah nggak mungkin. Janji itu diulang di Kejadian 17 ketika Abraham sudah sangat tua, istrinya sudah sangat tua. Kalau lihat tanda-tanda fisiknya, nggak mungkin punya anak. Nggak ada tanda-tanda bisa punya anak. Sudah semakin tua. Sehingga waktu Tuhan ingatkan, ingat Abraham, aku udah janji. Aku akan kasih kamu anak lewat rahim Sarah. Abraham menjawab seperti ini. Pak Beri boleh bacakan Kejadian 17 ayat yang ke-17. Kejadian 17 ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Sebentar. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Ini bukan tawa bahagia, ini tawa ngenyek. Tahu tawa ngenyek? Ada-ada aja. Tawa ngenyek, ya kan? Ayo baca lagi, Pak. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Berapa tahun? Abraham berapa tahun? 100 tahun. Lanjut. Dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun? Berapa tahun? 90 tahun. Pergi ke dokter kandungan kira-kira nenek-nenek 90 tahun. Dokter, saya mau punya anak, tolong program saya sama suami saya.
Dia udah 100 tahun. Kami mau program punya anak. Dokter akan gimana? Nggak panggil satpam ya kan, ya orang gila ini. Mungkinkah melahirkan seorang anak? Maka Abraham ketawa. Tawangan ya? Nggak mungkin. Ya. Dan Abraham bilang begini, lanjut Pak Beri ayat 18. Jadi 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi gini, Abraham mau ngajarin Tuhan, bilang gini, udahlah Tuhan, kita udah tua, nggak mungkin lah. Udah ada Ismail kok, udah nggak apa-apa, lupain aja. Sarah ngandung. Memang Sarah kadang-kadang jadi Sarah sedih juga ya, dilupain. Nanti khotbah yang lain lah, saya akan sampaikan bagaimana hatinya Sarah, tapi Tuhan menghibur Sarah. Abraham, udahlah nggak usah lewat Sarah, udah ada Ismail. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat 18. Ayat 19. Pak Alfred bacakan buat kita ayat 19. Kejadian 17 ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Yuk baca sama-sama. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia, siapa namanya? Ishak. Saudara boleh googling, saudara boleh cek GPT, saudara boleh meta AI. Banyak banget bicaranya di mana-mana ya hari ini. Lalu lupa tanya Tuhan ya. Saudara boleh cek, arti nama Ishak adalah tertawa. Artinya apa? Orang itu tertawa punya anak di masa muda. Di usia 100 tahun, 90 mau tertawa karena punya anak, nggak mungkin. Tapi dengar baik, Tuhan kita Tuhan yang bisa bawa tawa di musim yang mungkin bukan musim yang tertawa. Amin. Maka dengan iman, saya ucap berkat buat setiap jemaat yang mendengarkan khotbah saya di pagi siang hari ini. Bahwa tahun ini, walau orang bilang ini tahun kesusahan, tahun kesulitan, Tuhan akan bawa tawa bahagia di luar musim buat hidupmu yang mengandalkan janji Tuhan. Dia teman-teman yang luar biasa. Sama-sama katakan, saya akan mengalaminya. Bilang dalam nama Yesus. Amin. Saudara harus ambil, saudara harus peluk ini, genggam ini. Amin. Pemusik boleh siap-siap. Maka ketika Ishak lahir, ini yang terjadi. Kejadian 21 ayat yang ke-6. Pak Alfred bacakan buat kita. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Allah telah membuat aku, amin, di masa tua, di luar musim 2025. Saudara boleh lihat prediksi-prediksi deh 2025. Apa pandangan 2025? Isinya menakutkan semua. Kalau sudah mau lihat nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau, saya lihat Alkitab aja. Amin. Tapi dengar baik sekali lagi. Sekalipun orang bilang ini tahun sulit, ini tahun susah, Allah akan membuatmu tertawa. Allah akan membuat Tuhan kamu bahagia. Allah akan membuat Tuhan kamu bersuka cita. Tahun ini tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh kebahagiaan, tahun yang penuh dengan tawa. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Apa yang Yesus bayar di atas kayu salib hanya bisa diambil dengan iman. Amin. Dan khotbah ini saya percaya Tuhan maksudkan supaya di awal tahun imanmu diembos, imanmu didorong sama Tuhan naik sampai ke atas. Dan ketika engkau beriman, imanmu menyembuhkan, imanmu memulihkan, imanmu memberkati, imanmu membuka jalan buat hidupmu, imanmu membuatmu mengalami tawa bahagia di 2025. Ayat terakhir, ayat 7, Pak Beri boleh bacakan buat kita. Kejadian 21 ayat 7. Lagi katanya, siapakah darinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sarah bersaksi, namun aku mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Kita ucapkan iman kita. Sama-sama katakan dalam nama Yesus. Sambil pegang dadamu. Dalam nama Yesus. 2025. Aku akan mengalami
semua janji Tuhan yang aku dengar selama khotbah ini terjadi di hidupku, di keluargaku, di anak-anakku. Tepuk tangan yang dahsyat.